Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini kami mengajak sahabat untuk mendengarkan kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Masjid Jami Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, Depok. Penceramahnya adalah Kiai Haji Sihabuddin Ahmad, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok. Adapun topiknya adalah tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita buka dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratul Syekh Hashim Asy'ari wa jami' masyayikhi khususan jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Al-Ikhwan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman walhiqna bis salihin, amin. Qala Syekhul Mufassir rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Qala. Kita lanjutkan bacaan kita. Sekarang 158. Surah Baqarah, Mas. Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Shadaqallahul azim. Setelah kita membaca tentang ayat yang lalu tentang bersyukur, tentang ujian yang Allah berikan kepada kita supaya kita bersabar, maka ayat berikutnya hubungannya dengan sabar, yaitu ibadah haji. Ibadah haji sering dipesankan kita supaya banyak sabar, bawa perbekalan yang banyak sabar. Ini antara lain munasabah, antara hubungan korelasi antara ayat yang lalu dengan ayat yang kita baca ini, yang akan kita baca. Innas safa, sesungguhnya safa itu bukit, wal marwata, dan bukit Marwah itu min sya'airillah, di antara syiar-syiar agama Allah. Kita lihat tafsirnya dulu. Safa wal Marwah ismun li jabalaini. Safa dan Marwah itu nama dari dua gunung, bukit. Bapak yang pernah haji atau umrah, ketika akan sa'i, naik, ada bukitnya itu, baru turun. Ke sana juga naik Marwah, itu bukit. Asalnya dari Masjidil Haram menurut sejarah itu 300 meter.
dari masjid, dari Ka'bah itu. 300 meter tapi karena Masjidil Haram dilebarkan, diperluas, sehingga nyambung dengan Masjidil Haram. Asalnya jauh, ya tapi sekarang sama asalnya. Cuma karena masjidnya diperluas, sehingga menjadi satu dengan sa'i. Dulu keluar dari Masjidil Haram, diangkat ke sana, itu 300 meter sebenarnya. Cuma kita nggak terasa, karena sudah dalam satu masjid. Padahal sebenarnya 300 meter antara Masjidil Haram, antara Ka'bah dengan tempat sa'i, Marwah, Safa dan Marwah. Min sya'airillah, di antara syiar-syiar agama Allah. Apa yang disebut syiar itu? Di sini disebutkan min a'lami dinihi, di antara tanda-tanda agama Allah. Wa manasikihi, dan untuk ibadah, manasik itu ibadah, manasik haji. Allati ta'abbudanallahu biha, yang kita menyembah Allah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi sa'i itu termasuk ibadah, rangkaian daripada ibadah haji. Setelah tawaf, rangkaiannya adalah sa'i. Itu tanda-tanda tentang syiarnya agama Allah. Syiar itu manasanya syuur, rasa. Ada rasa hormat dan rasa membesarkan Allah. Itu kita sa'i. Kelihatannya main-main, bolak-balik. Tapi ini dalam rangka syiar. Rasa kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kita bisa melaksanakan semua itu. Faman hajjal baita aw i'tamara. Barang siapa yang akan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, aw i'tamara, atau umrah. Dua, haji atau umrah. Apa itu haji? Man qasada baitallahi lil haji. Barang siapa yang bermaksud menuju Baitullah untuk haji. Haji itu kunjungan, ziarah, itu haji. Au qasadahu liziyarati, atau dia bermaksud untuk ziarah. Bi ahadis taskini, dengan salah satu dari ibadah, yaitu al-haji dan umrah. Haji ibadah, umrah juga ibadah. Umrah sering disebut haji kecil. Kalau haji akbar, haji besar. Kalau umrah, karena umrah cuma 2 kerjaannya, tawaf, sa'i, selesai. Tawaf, sa'i, cukur, selesai. Nah, kalau ibadah haji, ya kita mulai dari wukuf di Arafah dan seterusnya. Jadi tawaf dan sa'i itu baik di umrah ataupun di haji. Kalau seorang yang hendak melaksanakan ibadah haji ke Baitullah atau umrah, fala junaha alaihi, maka tidak mengapa atasnya, enggak berdosa. Tidak berdosa ayat tawafa bihima, bahwa dia mengerjakan sa'i di tempat 2 itu, Safa Marwah. Siapa yang akan melaksanakan sa'i, tidak ada dosa baginya untuk berangkat dari Safa ke Marwah. Apa makna fala junaha? Aila haraja, tidak ada dosa, wala isma, enggak ada dosa atasnya. Al-yas'a bainahuma, bahwa sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa ada kata-kata ini?
barang siapa yang mau sa'i kedua tempat itu tidak ada dosa. Kita lihat awalnya, asalnya. Fa'idha kanal musyrikuna, maka apabila orang-orang musyrik jahiliyah musyrik, kita ingat dulu haji itu kan dimulai dari Nabi Ibrahim terus sampai zaman Nabi Muhammad haji sampai hari ini, sampai hari kiamat. Nah pelaksananya itu udah berubah-ubah dari zaman Nabi Ibrahim, dibuat-buat oleh orang, termasuk jahiliyah musyrik di zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika turun ayat ini. Bagaimana orang musyrik sa'inya? Yas'auna bainahuma, mereka sa'i di antara Safa Marwah. Wa yatamassahuna bil asnam, sebelum berangkat dari Safa dia menyentuh, mengusap berhala. Ada berhala di Safa, ada berhala di Marwah. Mereka setelah tawaf mau sa'i di bukit itu ada berhala. Nah itu ya, ada berhala. Dia fas'au antum lillahi ta'ala. Jadi Safa dan Marwah, di bukit Sofanya ada patung, di bukit Marwah ada patung. Kita lihat keterangannya di sini. Kana awal Safa, kana ala Safa, adalah di bukit Safa ada sonamun, berhala. Yuqalu lahu isafun, namanya isaf. Alif sin alif fathah fa, isafun. Isap nama berhalanya. Bukan Asep ya, kalau Asep orang Bandung. Isap. Wa alal marwati, dan di Marwah sana, di bukit sana, Marwah. Yuqalu lahu Nailah, namanya Nailah. Nun alif hamzah lam tak marbutoh, Nailah. Itu mereka. Fakanal musyrikuna idza tafu, maka adalah orang musyrik ketika memulai dia sa'i, tamassahu bihima, mereka menyentuh, mengusap dua patung itu. Di Safa mau berangkat dia mengusap, menyentuh, mengusap patung, sampai di Marwah ngusap lagi, balik lagi begitu sampai 7 kali. Nah karena itu fa khasyal muslimuna antatashabbahu bi ahlil jahiliyah, maka orang Islam yang sudah beriman kepada Nabi kita khawatir menyamakan tawaf itu sama dengan orang musyrik, khawatir. Nggak mau sofa, nggak mau sa'i, yang penting tawaf aja. Kalau pakai sa'i khawatir nanti dipersamakan dengan orang-orang musyrik. Maka fanazalat hadhil ayatu, turunlah ayat ini. Turunlah ayat ini, yaitu tadi fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Nah, kita lihat tuh kan. Jadi awalnya merasa khawatir, takut disamakan kalau dengan orang musyrik. Kalau pakai sa'i, tawaf sudah selesai, nggak mau sa'i, takut nanti sama dengan mereka. Itu mulai awalnya. Maka dikatakan oleh Allah tidak mengapa, enggak dosa tawaf, bahwa sa'i antara keduanya. Yang penting sa'i jangan menyentuh, jangan mengusap patung. Tapi apa? Fas'au antum lillahi rabbil alamin, maka sa'ilah kamu lillahi ta'ala. Naik ke Safa, nggak usah nyentuh patung, terus berangkat. Nggak usah nyentuh patung lagi, bolak-balik aja. Lillahi rabbil alamin. Maka pala junaharnya silahkan kamu sa'i, tidak akan disama. Asal jangan sama dengan mereka, jangan pakai mengusap
patung-patung yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Itu mana fala junah alaihi ayyat tawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, kebaikan apa saja? Semua kebaikan ketika haji atau di luar haji. Itu tadi maknanya barang siapa yang mengerjakan kewajiban. Tatawwa itu yang sunnah-sunnah, tatawwu kewajiban yang baik. Nah, gitu, mengerjakan yang baik. Tidak hanya yang wajib, yang sunnah-sunnah yang baik. Fa innallaha syakirun alim, sesungguhnya Allah mensyukuri dan maha mengetahui. Nanti apa makna mensyukuri? Kita lihat dulu. Mengerjakan kebaikan. Kita lihat tafsirnya. Aiman tatawwa'a bil haji wal umrah. Barang siapa yang mengerjakan haji dan umrah ba'da qada'i hajjihi al mafrudati alaihi, mengerjakan yang baik-baik setelah haji dan umrah sudah selesai, dia melakukan perbuatan baik, fa'ala khairan fardon kana au naflan. Di luar haji dia berbuat baik, ya sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud pada malam hari. Itu kebaikan-kebaikan. Dan di luar ini, jadi sejak ini umum, barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan setelah haji dan umrah, perbuatan apa saja yang baik, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syakirun. Syukur itu asalnya syukur mengucapkan terima kasih atas kebaikan orang lain. Itu syukur. Orang lain baik sama kita ucapkan terima kasih, itu bersyukur. Tapi kalau Allah mustahil, masa Allah minta syukur? Artinya Allah syakir, fa innallaha, sungguh Allah syakirun, Allah Allah membalas perbuatan kita itu, baik yang wajib maupun yang sunnah. Setelah haji selesai, lakukan perbuatan itu, Allah akan membalasnya. Jadi di sini makna syakir adalah berterima kasih. Maksudnya Allah bukan Allah yang terima kasih, nggak mungkin Allah terima kasih. Allah membalasnya. Perbuatan kita yang baik itu Allah membalas. Kalau manusia, orang berbuat baik kita balas dengan terima kasih, kita balas. Tapi Allah tidak itu. Allah, mana Allah bersyukur, Allah membalas pahala yang besar bagi orang yang berbuat kebaikan-kebaikan, dibalas oleh Allah. Itu mana syakir. Alimun, maha mengetahui. Allah maha mengetahui, artinya apa yang diniatkan oleh seorang hamba yang beramal soleh itu. Jadi fala yudayyu indahu, tidak ada yang disia-siakan di sisi Allah. Semua perbaikan baik tidak ada disia-siakan. Ajrul muhsinin, ganjaran orang yang berbuat baik, pahalanya diberikan oleh Allah. Itu mana Allah bersyukur. Syakir itu orang yang bersyukur. Kalau manusia, orang bersyukur. Kalau kita bersyukur, berterima kasih. Tapi kalau Allah syakir, Allah bersyukur, Allah bersyukurnya memberikan balasan pahala yang besar kepada orang yang berbuat baik, beramal soleh. Amal soleh bukan buat Allah, amal soleh buat kita. Ada ayat yang populer, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, maka perbuatan baik kembali kepadamu. Wa in asatum falaha, kalau perbuatanmu buruk, maka perbuatan buruk itu kembali kepadamu. Jadi kalau disebut Allah bersyukur ketika kita beribadah, berarti Allah memberikan pahala ibadah kita yang baik. Karena kita telah berbuat baik sesuai dengan perintah Allah, maka Allah berikan pahala yang besar. Itu mana Allah syakir, Allah maha bersyukur. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya.
Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati wal huda, apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, mim ba'di ma bayyannahu linnas, sesudah diterangkan kepada manusia, fil kitabi, di dalam kitab Alkitab. Kita lihat tafsirnya. Innalladzina yaktumuna, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, ay yukhfuna, menyembunyikan, ma anzalna minal ayati al-bayyinat, menyembunyikan ayat-ayat kami yang telah kami turunkan, kata Allah. Waddalailal wadihat, dalail minal ayatil waddalailil wadihati allati tadullu ala sidqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini asalnya buat orang Yahudi. Orang Yahudi yang memegang Taurat dan Nasrani yang memegang Injil. Diancam oleh Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa petunjuk-petunjuk, berupa keterangan-keterangan sesudah diterangkan kepada manusia dari Alkitab, yaitu dari Taurat. Di Taurat dan Injil ada keterangan bahwa nanti yang terakhir ada nabi yang terakhir namanya Muhammad. Di Injil namanya Ahmad. Namanya Muhammad. Tapi itu disembunyikan, gak diumumkan, gak dikasih tahu kepada jamaahnya. Oleh pembesar-pembesarnya, oleh tokoh-tokohnya disembunyikan. Itu yang diancam oleh Allah. Jadi orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa petunjuk-petunjuk, berupa hidayah, berupa keterangan-keterangan mujizat yang diturunkan kepada Alkitab. Yaitu kitab tentang, di dalam Alkitab, Taurat dan Injil itu ada keterangan tentang nabi terakhir yang bernama Muhammad. Mereka sembunyikan itu. Di dalam Taurat, Injil nggak ada. Udah dihapus. Itu makanya Allah ancam orang yang begitu itu. Apa ancamannya? Ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Siapa lagi yang melaknat? Dan dilaknat mereka oleh orang-orang yang melaknat. Siapa yang melaknat? Kita lihat, ulaikal mausufuna biqabihil a'mal. Mereka itulah orang-orang yang disifati dengan amal yang buruk, yaitu menyembunyikan kebenaran tentang kerasulan yang akan datang Nabi Muhammad SAW. Yang menyembunyikan itu al-katimuna, yang menyembunyikan al-awsafir rasul, tentang sifat-sifat rasul. Sifat-sifat rasul yang bakal datang ada di dalam Taurat Injil. Kita ingat ketika Nabi masih remaja, kan diajak berdagang, berniaga oleh pamannya Abu Thalib. Ikut berdagang dari Mekah ke Syam. Syam itu sekarang Syria, Yordan, Israel itu ya, Palestina itu Syam. Karena jauh perjalanan. Nah, ketika selesai berdagang, Nabi selesai duluan. Nabi duduk di tempat duduk yang dimana para nabi pernah duduk di situ. Ada pohonnya itu elastis. Kalau mataharinya di atas, matahari terus ngikutin pohon itu. Jadi tetap teduh. Dimanapun mataharinya, dia teduh. Nah, ketika selesai berdagang, Nabi duduk di situ. Sebelum pulang, selesai kumpul Abu Thalib, pamannya, dan kafilah pedagang, dipanggil oleh seorang pendeta Yahudi. Dia yang memegang teguh Taurat, walaupun orang-orang lain pada merubah, dia tahu yang asli Taurat. Panggil, dijamu.
Sampai di dalam ruangan perjamuan, dia tanya kepada Abu Thalib, kepada para jamaah, kepada kafilah, ini anak kecil, anak siapa? Abu Thalib bangun, ini anak saya. Kata pendeta, bukan, kamu bohong. Iya anak saya, tidak bohong kamu. Iya ini anak saudara saya, anak Abdullah, saudara saya. Jadi ini keponakan saya. Ya, ya. Kenapa saya tahu ini calon nabi? Karena semua nabi-nabi pernah duduk di situ, dan setiap panas matahari itu pohonnya yang elastis ngikutin jangan sampai kena kepanasan. Langsung dibaca oleh pendeta. Ini anak nggak punya bapak. Iya, bapaknya meninggal ketika dia masih dalam kandungan. Iya. Terus sampai dirawat oleh Halimatus Sa'diyah segala macam. Itu ada dalam Taurat, dijelaskan oleh Allah karena kekuasaan Allah ya. Itu sudah diterangkan. Nanti Nabi yang bakal lahir itu. Apa kata pendeta? Jaga ini baik-baik. Jaga jangan sampai dimusuhi oleh orang kafir. Jaga. Seandainya saya masih hidup ketika dia diangkat nanti jadi Rasul, saya akan beriman. Nah dia beriman kalau masih hidup Nabi SAW. Berarti dia benar-benar pemegang Taurat yang asli. Nah akhirnya dijaga betul-betul oleh Abu Thalib. Walaupun Abu Thalib kita tahu tidak mengucapkan syahadat, tapi dia betul-betul menjaga keponakannya. Nah, oleh karena itu di situ dijelaskan bahwa banyak orang yang menyembunyikan itu. Nah, kalau disembunyikan nggak dijelaskan, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun, pendeta itu udah nggak ada, udah meninggal. Tapi jelas dia itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak beriman karena umurnya belum sampai. Nah, itu yang pertama, dikutuk oleh Allah. Wa yal'anuhumul la'inun, dan akan mengutuk juga orang-orang yang melaknat. Siapa yang melaknat selain Allah? Wa tal'anuhumul malaikatu, malaikat pada mengutuk orang yang menyembunyikan tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Wal mu'minuna, dan orang-orang mukmin juga mengutuk karena dia melakukan menyembunyikan yang benar. Bahkan di dalam tafsir yang lain, termasuk mereka sesama kafir saling mengutuk. Karena nanti di akhirat pada main salah-salahan. Kenapa kamu ini? Kenapa lu sih jadi begini. Jadi pada main saling mengutuk di akhirat nanti. Jadi yang mengutuk itu tidak hanya Allah, tidak hanya malaikat, tidak hanya orang mukmin, semuanya termasuk teman-teman mereka saling mengutuk karena menyembunyikan itu. Jadi menyesalnya di belakangan saling mengutuk. Gara-gara kamu sih jadi begini. Bukan aku, kamu sih, aku jadi begini, jadi begitu ya. Itu saling mengutuk mereka. Nah, tidak akan dikutuk orang yang menyembunyikan apa yang tentang sifat Rasul, yang tidak akan dikutuk illalladzina tabu wa aslahu. Kecuali yang enggak dikutuk orang-orang yang mau tobat. Dia tidak lagi menyembunyikan. Jadi mereka sampai sekarang pun mereka yang tadinya menyembunyikan enggak diketahui sama jamaatnya, akhirnya kalau dia tobat dia masuk Islam. Wa aslahu, ya wa taubat itu masuk Islam. Wa aslahu, dan berbuat baik. Artinya ibadah. Setelah dia tobat ya ibadah. Sekaligus tobatnya wa bayyanu, dia menjelaskan kepada jamaahnya bahwa dulu saya memang menyembunyikan ayat-ayat, tanda-tanda tentang kerasulan Nabi Muhammad. Teruskan. Benar-benar tobat. Nah, kalau begitu kecuali orang-orang yang taubat wa aslahu, dan dia berbuat kebaikan,
Wa bayyanu, dan dia menjelaskan tentang kesalahan dia dulu, mengatakan menyembunyikan tentang kebenaran Rasul. Faulaika, maka mereka itulah atubu alaihim, aku terima taubat mereka, kata Allah. Atubu, dia diterima taubatnya oleh Allah. Lihat tafsirnya, illal ladzina nabdamu, sesungguhnya orang-orang yang menyesal, alama sonau, apa yang dia kerjain, yang dulu yang menyembunyikan dia nyesal. Wa aslahu ma afsaduhu bil kitmani, dan dia berbuat kebaikan-kebaikan setelah dia merusaknya kebaikan itu dengan menyembunyikan. Wa bayyanu linnasi haqiqata ma anzalallahu, dan dia menerangkan kepada jamaatnya sebenarnya yang diturunkan oleh Allah itu aku sembunyikan. Dia mengatakan begitu. Faulaika, maka orang-orang itu yaqbalullahu taubatahum, Allah terima taubat mereka. Wa yashmaluna bi rahmatihi, dan mereka akan diliputi oleh Allah dengan rahmatnya. Taubat dapat rahmat Allah. Taubat diterima taubatnya karena benar-benar dia bertobat, kembali ke jalan yang benar. Wa anat tawwabur rahim, sedangkan aku, kata Allah, at-tawwab, yang maha menerima taubat, ar-rahimu, yang maha penyayang. Ai katsirut taubati an ibadi, aku banyak menerima taubat, sangat menerima taubat kepada hamba-hambaku yang bertobat. Wasi'ur rahmati, sangat luas rahmatnya, bihim, kepada mereka. Rahmat Allah luas. Rahmat itu yang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam beberapa hadis disebutkan rahmat Allah itu ada 100. Yang diturunkan di dunia ini dari awal Nabi Adam sampai hari kiamat cuma satu rahmat. Dengan satu rahmat itu orang, manusia, makhluk saling menyayangi. Sampai ayam ketika anak-anaknya masih kecil dia lindungi, itu juga rahmat dari Allah. Bayangkan, dari 100 rahmat yang diturunkan di dunia ini cuma 1 rahmat. Yang 99 buat siapa? Buat orang mukmin di akhirat, di surganya Allah. Rahmatnya bukan main banyaknya. Sayangnya Allah, makanya terjemahan kita dalam baca bismillah, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih, siapapun di dunia ini dikasih oleh Allah. Mukmin, mau kafir, mau anak kecil, mau orang desa, mau binatang, semua dikasih rezeki oleh Allah. Tapi Ar-Rahim, Allah maha penyayang khusus orang mukmin di akhirat. Yang enggak mukmin, yang enggak dikasih rahmat. Makanya di sini kalau mereka tadinya menyembunyikan apa yang ada di dalam Taurat tentang sifat Nabi, kalau mereka bertobat, mereka mendapat rahmat. Artinya nanti di akhirat karena dia sudah mukmin, berarti dia mendapat rahmat yang banyak. Jadi 99-nya rahmatnya buat umat beriman, siapapun yang beriman di dunia ini. Itu wa anat tawwabur rahim. Terakhir ayat berikutnya, innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, dia nggak mau kembali, dia nggak mau tobat. Wa matu wa hum kufarun, dan dia mati sedang keadaan kafir. Orang-orang kafir sampai mati dia masih kafir. Lihat tafsirnya, ai kafaru billahi, orang-orang yang kafir kepada Allah. Jadi jangan menyembunyikan tadi. Wastamarru 'alal kufri, terus menerus kafir, enggak mau tobat, enggak mau beriman. Hatta dahamahum al-mautu, sehingga datang kematian. Sampai mati dia enggak tobat.
Wahum ala tilkal halati, sampai mati dia dalam keadaan kafir. Itu maknanya wa matu, mati dalam keadaan kafir. Wahum kufar. Jadi orang yang bertobat itu tobat baru diterima kalau napas belum sampai tenggorokan. Sekarang atau masih sakit dia masih ingat, tobat masih diterima. Jadi kalau napas sampai tenggorokan, al-hulqum, itu nggak diterima. Udah hampir. Itu nggak diterima. Dia tobat nggak? Dia mau tobat tapi udah nggak diterima. Sama dengan Fir'aun ketika dia tenggelam di Laut Merah. Dia sudah akan mati, dia bilang, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Udah nggak bisa. Nah, jadi taubat itu sebelum napasnya sampai, kalau masih hidup ya, masih hidup sebelum hari kiamat. Atau kalau menemui hari kiamat sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Nanti menjelang hari kiamat matahari terbit dari barat. Sebelum matahari terbit dari barat masih diterima tobat. Tapi ketika pagi-pagi matahari bukan dari timur, tapi dari barat, udah nggak diterima tobatnya. Kalau kita nggak sampai nemuin hari kiamat, mati sebelum mati tenggorokan napas kita masih ada. Kalau sudah tenggorokan udah nggak bisa. Tobatlah sebelum itu, masih sehat, masih ingat, ya, dan seterusnya. Itu sesungguhnya orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir. Ulaika alaihim, mereka itu atas mereka laknatullahi, nah laknat Allah juga, wal malaikati, dan malaikat-malaikat melaknat, wan nasi ajmain, dan manusia semuanya. Di sinilah yang disebut manusia semuanya, baik manusia mukmin maupun kafir, walaupun kafir pada saling mengutuk. Yang mukmin mengutuknya kepada yang kafir, yang kafir sesama kafir dia saling mengutuk, main salah-salahan bahasa kita. Gara-gara ente sih gue jadi begini, bukan gue, ente yang begini. Nah jadi itu main saling mengutuk, kurang ajar lo. Ini keadaan mereka yang sampai mati tidak bertobat, tidak beriman kepada Allah. Khalidina fiha, mereka kekal semuanya di dalamnya. Ay khalidina finnar, mereka kekal di dalam neraka. La yukhaffafu anhumul azabu, tidak diringankan dari mereka al-azab. Tidak diringankan, inna azabahum, sesungguhnya azab mereka fi jahannam, di neraka jahannam, daimun, terus menerus, la yanqati'u, tidak putus-putus, la yakhifu anhum, tidak diringankan, enggak putus-putus, enggak diringankan, torfata'ain, sekejap mata pun tidak pernah diberhentikan, langsung terus menerus. Itu khalidina fiha. La yukhaffafu anhum, tidak diringankan dan min azab mereka, enggak diringankan. Ada dia dalam ayat yang lain, ketika mereka disiksa di neraka, pengen ke tempat yang adem, yang dingin, panas terus, tapi dikasih oleh Allah ke Zamharir namanya. Zamharir itu ke tempat yang sangat dingin. Dinginnya juga mematikan. Makanya di dunia kan ada, kalau orang kemarau orang banyak meninggal, sampai banyak musim dingin pun banyak yang meninggal. Mereka kepengen sedikit saja, sebentar saja untuk tidak disiksa, dipanas, dikasih tempat yang dingin. Ketika dikasih tempat yang dingin banget, tersiksa banget, pengen balik lagi. Ya Allah, balikin lagi saya ke neraka aja. Itu Zamharir namanya. Dalam ayat, saya lupa di ayatnya. Zamharir ayat tentang mereka kepengen sekali-kali yang adem aja lah, bahasa kita yang adem aja, dikasih masuk ke tempat yang dingin, tapi dinginnya dingin sekali, mereka juga nggak betah, balikin lagi ke tempat yang panas. Jadi semuanya tetap kekal, siksanya kekal, baik di tempat yang panas maupun di tempat yang dingin yang dia minta. Nauzubillah, itu keadaan mereka.
Di samping mereka tidak diringankan, walahum yunzurun, maka mereka tidak diberi tangguh, nggak diberhentiin sebentar aja, nggak diberi tangguh, ditangguhkan sedikit ya nggak ada. Daimun, terus menerus, torfatain, nggak pernah ditangguhkan sekejap mata pun. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Wallahu alam, dulu insyaallah nanti kita lanjutkan ayat berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten religi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.